digital. Sebab kita tahu bahwa teknologi ini pas banget memang hadir di tengah situasi pandemi dan itu nikmat yang tidak bisa kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kita di rumah belum bisa berkumpul di masjid atau di majelis taklim kita tetap bisa ya berinteraksi dengan kawan-kawan kita, tetap mengkaji ilmu, apalagi yang sebagaimana tadi sudah diantarkan oleh moderator bahwa kita saat ini dalam situasi yang memang kita harus banyak mencoba membuat kreasi-kreasi baru terutama masa-masa pandemi ini. Bagaimana rumah sejatinya ya dikembalikan kembali fungsinya yang selama ini mungkin hanya sebagai al-ma'wa. Al-ma'wa itu tempat bernaung, tempat orang untuk bisa merasa nyaman, pulang. Tentu rumah ini menjadi suasana rumah ini harus kita bangun kembali ya karena nanti suasana al-ma'wa ini akan menentukan sejauh mana penghuninya betah atau tidak berada di rumah. Anak-anak nyaman nggak sih di masa pandemi ini di rumah? Karena ketika anak-anak tidak nyaman disebabkan mungkin pola komunikasi orang tua yang buruk, energi negatif yang selama ini lebih banyak muncul dari sebagian besar ibu-ibu mungkin dan itu tentu bukan kesalahan sepenuhnya dari ibu, disebabkan mungkin pola-pola yang selama ini yang ibu rasakan sangat amat berbeda dengan apa yang sebelum pandemi. Kalau di masa pandemi mungkin ibu punya waktu untuk ya sekedar me time ya untuk bisa misalnya mengantarkan anak ke sekolah, di mana ibu bisa suami bekerja mengantarkan anak sekolah, ibu bisa pulang atau sebentar untuk istirahat ya untuk bisa mungkin nonton drama Korea gitu ya atau mungkin bikin buat menu masakan yang disukai. Tapi sekarang hampir sepanjang pagi dan itu saya lihat dari istri saya aja gitu. Dari mulai bangun tidur ya energinya terkuras luar biasa. Tentu dalam hal ini ya memang amat sangat menentukan yang namanya bagaimana suasana dalam rumah. Karena itulah mengapa ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita memang harus memiliki yang namanya upaya bagaimana menjadikan rumah itu sebagai al-ma'wa ya, al-ma'wa menjadi tempat untuk bernaung yang menyenangkan. Dalam hal ini memang pusat yang membuat suasana menjadi menyenangkan itu adalah dari mana ibu sebagai pilarnya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ya bagaimana status seorang ibu di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi Allah menyebutkan tanah yang baik akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah dalam ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir salah satunya adalah ibu. Ya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Di Al-Baqarah 223 ibu sebut harth, harth itu artinya tanah ladang. Kalau dalam Al-A'raf 58 balad. Balad artinya tanah yang lebih luas daripada harth. Dengan kata lain memang ibu adalah diibaratkan seperti tanah. Nah, kualitas ibu dalam hal ini menentukan betul nanti bagaimana anak-anak yang keluar atau anak-anak sebagai apa yang berada dalam rumah tersebut. Ibu yang dalam hal ini ya mengalami goncangan emosi, ya lebih banyak emosi negatif, emosional, marah-marah, maka akan sangat berdampak dalam hal ini kepada anak-anak yang berada di rumah. Anak-anak yang tidak betah di rumah, anak-anak tidak bisa belajar dengan maksimal karena ketika dia mendapatkan tekanan alias stres dari ibunya, ibu yang ngegas misalnya, maka akan mempengaruhi nanti misalnya limbiks itu kan mempengaruhi juga pola pikir. Kalau kita belajar ilmu neuroscience, limbiks itu jika terbuka karena gembira, karena happy, maka akan membuat informasi atau ilmu itu masuk ke korteks dan mudah diserap. Namun kalau limbiks tertekan, bagian otak yang berkaitan dengan perasaan itu tertekan, maka katup yang membuka jaringan informasi ke korteks itu akan tertutup. Itu yang membuat anak-anak ditekan sekuat apapun, kalau dia dalam keadaan tertekan, stres, maka dia tidak bisa menyerap informasi dengan maksimal. Nah, ini semua bermula dari kenapa mempengaruhi itu kondisi anak-anak ketika
ibu dalam hal ini kondisinya negatif, mudah marah, ya, gampang tersinggung, maka anak-anak pun muncul dalam kondisi yang rentan. Nah, itulah kenapa kembalikan kembali fungsi kenyamanan di rumah dengan apa? Dengan bagaimana peran ibu yang selalu menjaga supaya emosi positif. Bahkan emosi positif ini pun sejatinya adalah bagian dari ya, kebutuhan dasar di masa pandemi. Karena masa pandemi ini kita tahu adalah ketika seseorang ya, antibodinya itu menjadi salah satu penentu bagaimana survive atau tidak. Dan antibodi tubuh ya, dalam hal ini imunitas tubuh ditentukan dari suasana emosi seseorang. Kalau suasana emosinya banyak tertekan, emosi negatif, maka juga akan mempengaruhi nanti bagaimana antibodinya. Nah, itulah kenapa tentang masalah emosi dalam hal ini, ya itu sangat mempengaruhi. Nah, di rumah seorang anak ketika dia tidak merasa betah atau nyaman, maka yang kita khawatirkan masa pandemi ini akan menjadi sesuatu yang traumatis. Ya mau tidak mau masa pandemi ini kan menjadi suatu momen yang sejatinya kita berharap jadi memorable moment. Dan tentu maksudnya positif moment. Memorable moment, apa yang dimaksud memorable moment adalah momen yang kelak suatu saat anak akan menceritakan dengan antusias pengalaman bersama dengan orang tuanya di masa pandemi ini. Ya kelak kalau mereka jadi orang tua ya kan ada judul film tuh nanti kita akan cerita tentang hari ini kan gitu. Nah itu juga yang kita harapkan anak-anak ketika nanti di masa mereka sudah tua mereka akan cerita kepada cucu mereka. "Cu, gitu kakek ingat banget masa-masa dulu tahun 2020 awal dari bulan Maret sampai bulan Juli bahkan seterusnya itu Masya Allah itu ada momen yang berharga luar biasa. Di mana kakek mendapatkan pengalaman indah mengenal lebih dekat orang tua, khususnya ayah. Ya ayah selama ini mungkin jarang di rumah karena situasi pandemi dipaksa lebih sering di rumah. Ya kan itu juga yang terjadi. Ya dulu kakek kalau ditanya, "Ayahmu mana?" Jawabnya, "Auah gelap," karena ayah hadir pas gelap-gelap doang. Ya sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah itu Masya Allah ayah justru menangkan. Ibu juga menjadi sosok yang alhamdulillah ya selama ini kan sebelum pandemi ibu cuma bisa menunya ya pagi mie rebus, siang mie goreng, malam mie goreng direbus. Alhamdulillah semasa masa pandemi ibu ada Masya peningkatan lah. Allah. Ya minimal mie tumis kan gitu ya, atau pempek dan macam-macam ya, itu seblak, itu menu yang pesan. Tapi ada sesuatu yang anak merasakan ya, sesuatu yang nanti akan diceritakan. Tapi jangan sampai peristiwa hari ini menjadi momen yang traumatis. Bahkan banyak anak-anak yang berdoa yang mungkin isi doanya, "Ya Allah segerakanlah corona ini ya Allah." Bukan karena takut corona ya Allah, tapi takut sama mama ya Allah. Kalau corona mah cuman bikin batuk, pilek ya. Kalau 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 mama bikin stres, sakit kepala, pusing, mau mual, mau muntah. Jadi anak-anak sendiri sebenarnya kalau disuruh milih makhluk bernama corona itu sama makhluk bernama mama lebih menyeramkan mama. Nih yang sekarang terjadi. Jadi apa yang menjadi masalahnya karena memang sang mama atau ibu ini mungkin dibiarkan berjuang sendiri, fight untuk melawan situasi yang sulit ini. Maka memang mau tidak mau mutlak dalam hal ini duduklah bareng dengan pasangan karena ini terkait bahwa inilah kekompakan keluarga atau solidnya tim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hal ini suami sebagai qawam harus memahami bahwa disinilah sebagai nakoda bagaimana ayah bisa memberikan yang namanya arahan yang benar. Bagaimana ketika Allah paksa dalam tanda kutip ayah di rumah, bisakah ayah membangun ya, membantu minimal memberikan instrumen energi positif ke ibu sebagai pondasi utamanya. Kalau ayah tidak bisa terlibat dengan anak nggak masalah, minimal ayah dengan ibu deh. Karena dengan ini itu akan mempengaruhi kualitas pengasuhan. Mengapa dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah kan mengajarkan doa dan doa ini sebenarnya mengajarkan urutan bagaimana kita dalam membina keluarga. Kata Allah, doanya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karena kepada kami dari pasangan kami dan juga keturunan kami. Jadi pertama kali adalah pasangan dulu. Jadi pasangan itu barulah anak. Kenapa? Karena kalau pasangan kita masih ada masalah, pasti mempengaruhi anak. Tidak mungkin ibu bisa memberikan emosi positif ke anak kalau ibu sendiri menyimpan kekesalan dengan suami. Selagi di rumah malah main gadget.
Selagi di rumah cuek, ya mending bantu-bantu, yang ada malah ngerepotin, ngerecokin, berantakin. Jadi ada tekanan batin. Bahkan ada seorang suami yang ketika di rumah malah menyalahkan, "Alah kamu ngajar anaknya ribet banget sih." Sealih-alih membantu, menenangkan, yang ada adalah memberikan ya yang namanya tekanan mental, dan itu yang membuat sebagian besar situasi malah makin runyam. Nah, kan dulu hubungan dengan pasangan, bahwa kita sedang diuji dalam situasi ini untuk menjadi teamwork. Sejauh mana peranku sama engkau itu sudah benar-benar menjadi seorang yang memiliki chemistry yang kuat. Pernikahan kita diuji di sini. Justru itu akan menguatkan kita, bahwa masa-masa pandemi juga akan menjadi kenangan indah bagi kita di masa tua. Ada situasi sulit yang akan menjadi pengikat kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana merumuskan kembali sosok ayah dalam keterlibatan dalam rumah tangga. Minimal berikanlah support secara moral, emosi positif. Ya, bahwa wanita itu minimal dia akan bisa melalui situasi ini dengan nyaman kalau nafkah batinnya dipenuhi. Dan itu mungkin yang banyak yang tidak diketahui oleh suami, bahwa nafkah batin tidak dalam definisi yang selama ini salah kaprah ya. Nafkah batin adalah digauli setiap malam ya. Bukan itu, digauli dalam pengertian jima itu bukan sekedar nafkah batin. Ya, karena kalau itu nafkah batin ya suami pun ya kalau nggak dikasih malah dia stres sendiri kan begitu. Ternyata nafkah batin definisinya adalah kebutuhan psikologis. Berdasarkan riset ada 5 kebutuhan dasar wanita. Yang pertama dia butuh dipahami, yang kedua, dia butuh dihargai. Yang ketiga, dia butuh dicintai. Yang keempat, dia butuh merasa aman. Yang kelima, dia butuh merasa bernilai. Ya, ada 5 tuh. Dipahami, dihargai, dicintai, aman, dan bernilai. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit seperti ini, itu sudah mereka lakukan. Bahkan mereka mengalami masa lockdown yang lebih lama. Ya, ada yang disebut amul munqoto'ah, tahun pemboikotan. Tahun pemboikotan itu adalah masa di mana para sahabat tidak bisa mendapatkan akses kebutuhan ekonomi ya, bahkan uang mereka nggak lagi berharga. Bahkan mereka hanya mendapatkan makanan hanya dari daun kering kurma, bahkan ada yang sekedar minum air putih sampai perutnya kembung gitu ya. Dan itu dialami selama bertahun-tahun. Ya kurang lebih 1 tahun mereka alami itu benar-benar nggak dapat akses ekonomi. Tapi menarik adalah mereka bisa melewati situasi ini. Kenapa? Karena mereka paham ada arus seorang laki-laki itu dalam situasi ini justru menjalankan betul sebagai seorang qawam. Di mana makna qawam itu mampu memberikan energi positif kepada pasangannya sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif penulis tafsir Al-Manar dalam surat An-Nisa 34. Ya, salah satu maknanya adalah mengayomi dan memberikan kebutuhan nafkah batin. Ya tadi kayak bagaimana baginda Nabi ya memberikan kebutuhan batin bahwa wanita butuh dipahami. Harusnya memang materi ini buat suami juga didengar ya supaya ini ada koneksi bahwa selama ini kita ngomong tuh nggak ada connection sehingga kita tuh kadang-kadang ya hanya menjalankan peran kayak job desk ya, ini urusan aku, ini urusan kamu. Jadi ini kan tipe keluarga pabrik yang kayak gini. Kalau keluarga pabrik itu memang bagi job desk gitu ya. Ya ini urusan aku, urusan kamu ya gitu kan. Kalau udah bagi-bagi job desk kayak gini, maaf, biasanya itu udah saling ego ya, kayak orang di pabrik deh. Bagian produksi itu nggak ngurusi konsumsi. Ya produksi nggak ngurusi produksi, ada distribusi maksudnya. Produksi nggak ngurusin distribusi. Distribusinya ya nggak laku ketika bos ngomel-ngomel, orang produksi dengan nyantai bilang, wah saya nggak tahu mas, tugas saya mah produksi aja, nggak tahu tuh marketingnya bego banget sih gitu. Begitu juga orang marketing ketika dia jualin produk di pasaran ternyata ada yang komplain, ada yang reject, apaan nih kok gininya, kok plastiknya kok cacat nih, isinya kok begini, udah basi misalnya. Makanya dia bisa bilang, wah saya nggak tahu, saya jualin doang nih orang produksi. Nah itu kan kasarnya orang pabrik tuh gitu. Ya, orang pabrik itu biasanya egonya tinggi. Nggak peduli. Nah, keluarga pabrik tuh begitu. Ya ketika di rumah suami bilang, aku tuh udah capek kerja, itu urusan kamu dong. Itu urusan masalah PJJ itu urusan kamu. Lupa bahwa rumah tangga dibangun itu harusnya dengan konsep at-ta'awun. At-ta'awun al-bir wa taqwa. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi menasihati para pengantin itu bahwa Al-Quran memuat relasi yang menarik di dalam tentang suami istri itu minimal
sebagai penolong di antara mereka sebagaimana firman Allah dan surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukminin adalah atas wanita mukminat adalah penolong bagi yang lain. Jadi mukmin dan wanita mukminat itu penolong bagian mereka atas yang lain. Jadi sebagai penolong. Jadi kalau kita sebagai penolong artinya kita harus siap turun tangan bareng-bareng. Nah, salah satu tadi bahwa wanita salah satunya dalam ketika dia lebih banyak interaksi dengan tugas-tugas sekolah anak, disitulah peran sebagai seorang suami dia ya memberikan kebutuhan dasar dipahami ya bagaimana Rasulullah ketika suatu hari dapat kiriman makanan dari istrinya bernama Ummu Salamah sementara saat itu dia di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah menerima langsung ya. Dan Aisyah nggak suka gitu ada makanan luar datang ke rumah dia sementara suaminya itu tinggal di rumah dia. Suamiku, ya prinsip wanita soleh itu kan gitu, suamiku tidak boleh makan selain masakanku. Ya, jadi tidak terima delivery order kan gitu kira-kira gitu. Jadi nggak terima gitu. Maka Aisyah begitu dapat kiriman makanan itu dia nggak suka, dibawa ke depan Rasul, dibanting depan Rasul dan para sahabat perang gitu. Kalau kita sebagai laki-laki, ini juga nasihat buat saya, melihat situasi ini pasti akan tersinggung. Akan marah, kamu tuh nggak mikir apa Aisyah? Marah sih marah. Ini sahabat ngeliatin semua, mau mana mukaku. Nggak begitu Rasul. Rasul justru menyebutkan perasaan Aisyah sebagai upaya memberikan kesadaran, Aisyah aku memahami perasaanmu. Apa kata Rasulullah? Gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Jadi alih-alih memarahi justru menyebutkan atau menamai perasaan. Dan itu membuat Aisyah merasakan, ya Allah tahu banget sih suami kalau aku lagi cemburu. Nah begitu yang harus diharapkan. Misalnya ketika seorang ayah misalnya. Ketika seorang ibu misalnya tiba-tiba ngegas, ngajar anak misalnya. Misalnya tiba-tiba ini aja nggak bisa sih gitu misalnya ya. Kemudian seorang ayah dengar nih dari kantor. Alih-alih marahi dengan kalimat, oh, gimana sih mah ngomel-ngomel mulu. Itu malah membuat suasana makin kacau. Lebih baik bilang, adek sayang, ya duduknya tenang. Mama capek nih, mama capek. Mama ngajar kalian capek. Mama capek ya, mama banyak pikiran gitu. Jadi bukan justru menyalahkan, tapi memberikan yang namanya support sehingga istri sadar, oke. Berarti suami ngerti banget kalau aku capek atau bahkan mengambil alih, mah istirahat dulu sebentar deh mah gitu, boleh itu. Nah itu yang harus pahami karena wanita itu kan dia butuh yang namanya ya dia emosi positif itu karena dia akan terpenuhi kalau tadi kebutuhan batinnya diberikan ya. Yang kedua ya dia wanita butuh dihargai ya semungkin segala-galaknya atau sehancur-hancurnya wanita atau ibu ketika menjalankan program pandemi ini tetap butuh apresiasi. Kenapa demikian? Karena memang itu bagian yang dilakukan Rasulullah. Bahkan istrinya Rasul kalau masak sesuatu saja kalau tidak menyenangkan di lidah Rasul tetap dinikmati. Karena memang itu bagian cara Rasul menghargai. Itulah mengapa tidak pantas misalnya di masa ini seorang suami misalnya membandingkan ya sang istri dengan misalnya guru di sekolah. Allah, kamu baru ngajar 3 doang aja udah capek itu. Guru sekolah 20, 25 aja biasa aja. Hal ini mungkin bukan membantu sang istri menjadi positif feeling tapi malah menjadi kesel. Dan memang bukan hal yang bisa dibandingkan. Saya selalu mengingatkan diri saya memang kalau guru sudah hebat di sekolah, tapi memang nggak bisa dibandingkan dengan istri di rumah karena memang situasinya berbeda. Istri di rumah walaupun 3, tapi dia tidak cuma ngurus pembelajaran. Kalau guru kan dia di sekolah emang ngurus pembelajaran. Khusus datang untuk mengajarkan, selesai. Ya, tapi kalau istri di rumah dia ngurusin pembelajaran juga, tapi abis ini mikirin mau masak apa ya hari ini ya. Oh ya belum belanja, mana nanti Carrefour tutup lagi jam sekian. Oh iya nanti nih yang minum obat siapa nih buat ngasih mama. Mama kan dia obatnya harus dikasih nggak telat. Oh iya ya nanti kalau misalnya masak ini, oh iya arisan katanya dia harus nitip sekarang nih sebagainya. Oh iya belan mana di oh iya ada yang order online lagi mana belum di packing kan dia ngurusin juga order online, dia ngirimin ini. Jadi kadang-kadang nggak bisa fokus, makanya kadang-kadang ini yang dianggap oleh seorang
laki-laki gitu dong aja. Nah, karena memang beda. Kemudian kalau istri di katakanlah guru di sekolah, dia ngajar 20 orang kan seragam, maksudnya tingkat kelas 3 semua, kelas 4 kelas semua. Kalau istri kadang walaupun 3 siswa, tapi kadang dari kelas 1 ada yang kelas 6, ada yang kelas 5. Ya kayak istri saya cerita. Dia bilang, dia anak saya kan ada 5 ya, ada yang sudah kuliah di Mesir ya, kalau Mesir udah mandiri lah. Tapi masih ada yang masih SD, yang SD kelas 6 misalnya. Itu sampai malam itu udah bilang, ya Allah Bi, belajar geografi lagi Umi ini. Jadi misalnya jelasin geografi, peta gitu ya, yang belum lagi yang biologi kan gitu ya, yang belum lagi yang SD kelas 4 tuh. Jadi ada hal yang itu, nih Umi habis masa pandemi nih bisa ngelamar jadi guru nih gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita pahami bahwa tidak semuanya dikuasai. Bahkan ada pelajaran yang memang tidak sukai gitu oleh istri. Dari dulu tuh Umi nggak suka pelajaran ini gitu. Tapi tiba-tiba dipaksa. Nah itu kita harus menghargai ya. Yang ketiga wanita butuh ya dicintai. Ya, makanya support moral yang mungkin dibutuhkan kepada istri ya dari suami. Itu salah satunya mungkin kalimat-kalimat cinta. Ya kalau berdasarkan riset wanita butuh kalimat cinta minimal 4 kali dalam sehari ya, 4 kali dalam sehari. Ya, mungkin itu pentingnya suami memahami bahasa cinta, bahasa kasih ya. Bahasa cinta itu minimal ada 4 kali dalam sehari diucapkan ya. Tapi ada suami yang mungkin berpikir praktis yang malamnya dirapel gitu. I love you, I love you, I love you. 4 jadi cukup ya gitu. Ada yang mungkin berpikir ya langsung di DP ya buat sebulan. 4 kali 30, 120. Jadi malam ini dicapin 120. Tapi bulan depan lagi ya. Enggak begitu juga. Karena itulah yang harus dipahami. Bahkan tapi bukan sekedar bahasa cinta. Ada hal yang mungkin menjadi kebiasaan yang mampu memberikan support energi positif bagi wanita dan ibu boleh untuk mengingatkan suami tentang hal ini. Itu kebiasaan ngobrol di malam hari. Gitu. Ngobrol di malam hari atau yang disebut pillow talk adalah sebenarnya sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim di mana pengakuan dari Abdullah bin Abbas ya disebutkan bitu indah kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, karena Rasulullah SAW, jadi Maimunah ini adalah istri Rasulullah sekaligus bibi dari Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah SAW yatahaddas ma'a Ali thumarukoda. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi ini ternyata kebiasaan Rasul itu ngobrol sama istrinya sejenak baru tidur. Ya ini salah satu yang dilakukan Rasul. Jadi Rasul tuh mungkin beda lah sama saya. Kalau saya mungkin masih ya. Kadang sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola nih kira-kira ya tim kesayangan saya menang atau enggak. Atau lihat nih data yang udah penyakit corona, aduh udah mati berapa nih Jakarta nih, rekor tertinggi berapa. Ya, mata udah sepet baru tidur. Padahal malam hari itu waktu yang tepat untuk melakukan ya suntikan emosi positif. Kenapa? Agar sang istri pada saat bangun dia dalam keadaan emosi yang positif. Maka sampah-sampahnya itu dibuang di malam hari. Salah satu fungsi suami mau nggak mau dan mungkin banyak suami tersinggung karena pernyataan saya. Tapi memang ini kalau kita mengkaji dari sisi ilmu syariat dan dari sisi ilmu sains, ini benar. Salah satu peran suami adalah sebagai TPS, tempat pembuangan sampah emosi. Bahwa suami adalah tempat pembuangan sampah di malam hari. Dan itu lakukan Rasulullah setiap malam. Bahwa istri membuang sampah di malam hari agar besok pagi bisa memberikan bunga untuk anak. Bunga emosi positif itulah yang dibutuhkan anak. Bagaimana bisa pagi bisa memberikan emosi positif kalau dia malam harinya itu masih menyimpan dan dibawa ke dalam tidurnya. Dibawa ke dalam tidur itulah yang membuat ya minimal gimana Ustadz kalau misalnya emosi positif itu masih nggak bisa saya terima. Nah itulah kenapa kemampuan malam hari itulah yang disebut para ahli sebagai sarana untuk melakukan detoksifikasi emosi. Detoksifikasi emosi ini bisa lewat 2 metode, minimal tadi ngobrol. Jadi memang harus tutup malam itu dengan ngobrol dan itu yang diajarkan Rasulullah. Atau kalau enggak kita dengan ya bisa dengan banyak menulis. Ya kalau kita tahu nih suami ini kecuek banget nih, nggak peduli banget, nggak perhatian. Maka menulis itu juga bagian untuk detoksifikasi emosi agar kita bisa buang
gitu. Malam itu kita bisa tumpahkan itu karena anak berhak mendapatkan emosi positif dari kita agar bisa menjalankan aktivitas sepanjang hari dengan maksimal. Nah, malam hari itulah yang dilakukan upaya untuk pillow talk. Nah, wanita itu butuh bicara karena memang makhluk yang sehat jiwanya lewat wanita ini butuh 20.000 kata per hari yang harus ditumpahkan. Itulah kenapa kalau wanita pendiam justru sebenarnya jangan GR. Hakikatnya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau ada istri saya kalau pendiam, saya tahu pasti lagi terluka. Karena justru kalau ingin membedakan orang sakit sama orang happy itu banyak ngomongnya. Kalau orang sakit itu banyak diamnya. Makanya awal mula dari orang gila adalah dari banyak diam, ujung-ujungnya baru makanya kalau ada sekitar kita orang yang banyak diam, itu justru bisa jadi gejala orang-orang yang menahan emosi negatif. Jadi bicara talking itu salah satu yang kalau kata Pak Ali sebut katarsis ya. Jadi mungkin itu yang disebutkan bagaimana peran suami ya memberikan hak pada istri sehingga ketika istri diberikan hak untuk bicara dia merasa dicintai. Yang keempat dia butuh merasa aman, ya dari hal-hal yang terkait dengan bulian ya suami yang menghina, mencaci maki ya termasuk dari fisik ya suami yang menampar dan sebagainya dan wanita butuh merasa dirinya bernilai ya sehingga dia merasa hidupnya tidak ya statis ya salah satu yang diberikan hak kepada wanita kalau bernilai memberikan hak dia untuk bukan sekedar fase hidupnya flat ya. Ya kalau berdasarkan para ahli menyebutkan wanita itu kan butuh 4 waktu. Pertama me time itu waktu dia untuk tahanus, berhuzlah, dia berhak menyerap emosi positif dengan tidur, bisa ngorek itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Atau sekedar baca Quran, atau baca komik, atau baca novel kesayangan, nggak ada masalah. Kemudian dia butuh couple time tadi untuk ngobrol berdua dengan pasangan. Yang ketiga dia butuh family time, ya bicara sama anak, suami dengan makan bareng, atau aktivitas liburan sejenak. Yang keempat dia butuh namanya social time. Social time ini yang sekarang kita ibu-ibu sekarang lakukan ngumpul via virtual lewat kajian online. Itu juga kebutuhan untuk memberikan merasa diri itu hidupnya nggak flat, merasa diri berharga, bernilai. Bahkan ketika terlibat ya misalnya kalau istri saya psikolog, saya kembangkan diri dia potensinya supaya dia merasa hidupnya itu merasa bermanfaat. Dia bisa membantu orang lain, ya, memberikan sumbangsi emosi positif. Itu jadi hal yang menjadi perhatian kita. Nah, situasi-situasi seperti ini ya harus kita lewati dengan sekali lagi bagaimana kita mampu mengelolanya sehingga kebutuhan kita akan emosi positif ini sangat ditentukan sangat menentukan nanti bagaimana perjalanan menghadapi situasi apa yang kita lakukan ini. Itulah mengapa setiap ibu ya mungkin kalau tadi malam harinya sudah beres dengan suami, harus memulai pagi dengan sesuatu yang menimbulkan mood ya istilahnya mood booster. Mood booster adalah aktivitas yang harus menjadi salah satu alternatif pilihan agar kita bisa memberikan yang namanya support kepada anak. Dan memang waktu pagi ini kalau kita perhatikan ya sering dipakai oleh sebagian para ulama untuk memberikan emosi positif juga mood booster ya misalnya mulai dari pagi hari membuka pertanyaan dengan sesuatu yang apa ya boleh dibilang memberikan nampak emosi yang positif ya seperti Rasulullah misalnya Rasulullah SAW itu kalau pagi hari itu kalau bangun tidur membuka waktunya dengan ke anak-anak dengan pertanyaan yang yang baik ya. Misalnya Rasulullah itu kalau pagi itu pertanyaan yang sering ditanyakan gini, hal ro'a ahadum minkumul barihata ru'ya? Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh. Jadi Rasulullah itu kalau pagi nanya sesuatu yang positif, siapa yang mimpi indah semalam? Artinya pertanyaan mimpi ini mempengaruhi nanti mood seseorang. Ya, bahwa Rasul mengetahui mimpi indah. Jadi memang hati-hati, jangan pagi-pagi tuh nanya yang bikin stres. Ya, ada pagi-pagi nanya, "Nak, semalam dengar suara dukhon enggak?" Itu gemuruh itu tanda sebentar lagi datangnya Dajjal turun dan kemungkinan akan ada hari kiamat. Mungkin kita banyak bertobat aja deh, Nak, ya kok perlu kita hijrah dari negeri ini gitu. Jadi kalau pertanyaan pagi ini mengenalkan sesuatu yang menyeramkan, bukan berarti kita nggak percaya tentang Dajjal, nggak percaya tentang hari kiamat, tapi salah tempat, salah waktu.
Kaidah para ulama kan jelas, likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal itu ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Jadi jangan pagi-pagi menyampaikan sesuatu yang membuat orang stres, jangan. Pagi-pagi langsung cerita, anak menurut kamu inflasi ekonomi negeri kita berapa persen kira-kira. Pagi-pagi bahas inflasi ekonomi. Pagi-pagi bukan bahas yang happy-happy. Yang bikin membuat mood itu naik, ya apalagi sama anak. Bahkan kalau ada anak yang mimpinya buruk gimana Ustadz? Rasulullah pun pernah mengalami situasi ketika salah satu sahabat mengalami mimpi buruk. Ya, sahabat ini bernama Abdullah bin Umar, dia mimpi dibawa keliling neraka, ya dibawa keliling neraka. Masya Allah ya kita ngeri kalau dibawa keliling neraka. Ya dia mimpi bayangkan ya walaupun ya kita berdoa nauzubillah nggak akan masuk neraka. Bahkan mimpi pun kita nggak mau. Mimpi dibawa ke neraka tuh nggak enak ya. Walaupun free trial gitu. Nggak mau kita ngapain juga neraka free trial 2 menit gitu. Nggak. Mana itu juga dialami oleh Abdullah bin Umar. Ketika dia ditarik oleh 2 malaikat ke neraka, kemudian dia bangun nafasnya tersengal-sengal. Dia stres, dia bingung ya. Ketika nafas tersengal-sengal itu tiba-tiba ya bertanyalah dia bingung mimpinya karena benar-benar buruk. Akhirnya mau nggak mau dia ceritalah mimpinya kepada Hafsah yang telah lain adalah istri Rasulullah SAW dan juga saudara kandungnya. Nah Hafsah ini langsung cerita kepada Rasulullah tentang mimpinya Abdullah bin Umar. Dan inilah salah satu yang menarik dari Rasulullah. Dan ini penting untuk kita pelajari. Bahwa Rasulullah SAW begitu dengar bahwa ada mimpi yang buruk dari yang namanya Abdullah bin Umar, dia langsung memberikan suatu kalimat yang membuat emosinya Abdullah bin Umar menjadi positif kembali. Tadi kan dia bete banget, ya Allah mimpi neraka. Kemudian dipanggil Abdullah bin Umar, keluarlah hadis ini. Ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah engkau, wahai Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Masya Allah, Abdullah bin Umar dengar hadis ini langsung kembali, emosinya positif kembali. Mood booster, dia langsung, itulah kenapa bagaimana kita harus memastikan bahwa apa yang terjadi dalam rumah adalah sesuatu yang akan memberikan dampak positif. Dimulai dari minimal senyuman. Bahkan kalau boleh jujur, indikator masa pandemi ini kita sukses melewatinya kalau kita bisa membangun suatu kebutuhan. Bilang sama pasangan kita ya, salah satu peran ayah itu ayah mampu menciptakan rumah dengan suasana surga. Suasana surga itu yang disebutkan dalam Quran mampu mencerminkan kebiasaan penduduk surga. Emang apa sih kebiasaan penduduk surga? Banyak, tapi ada satu kebiasaan yang bisa kita lihat di dalam surat Abasa ayat 38-39, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri ketawa bergembira ria. Jadi para ayah itu memastikan bahwa penduduk surga itu kan wajahnya happy dan bergembira ria. Kalau rumah kita disebut Baiti Janati, pastikan muka-muka penghuninya itu wajahnya happy dan bergembira ria. Karena kalau di rumah tidak ada tawa, bahaya, itu baiti nari, rumah neraka. Pasti akan membuat penghuninya itu berteriak-teriak ingin keluar terus. Nggak betah, bosen. Oh, kenapa sih corona ini lama banget gitu. Pengen keluar, kenapa? Karena tidak ada tawa. Selama ini kita menganggap bahwa tawa itu dianggap sepele. Bagi anak tawa itu kebutuhan pokok. Saya selalu ingatkan diri saya kalau di rumah saya hari ini nggak ada ketawa, itu tandanya saya gagal sebagai seorang ayah. Kenapa? Karena tawa bagi anak itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak ada, dicari yang lain. Makanya kalau di rumah nggak mampu bangun tawa, dia sering nongkrong di mall, di kafe, apalagi anak ABG ya, di pos ronda katakanlah gitu. Kenapa mereka banyak nongkrong di luar? Karena nggak bisa ketawa. Makanya kenapa salah satu peran ayah itu mampu menciptakan ini. Nah, ini yang bisa kita 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 support para suami. Saya bikin buku yang para ibu mungkin sudah tahu ini buat para ayah ya, Fatherman. Para ayah bisa belajar bagaimana jadi sosok ayah yang menyenangkan, yang menjadi pahlawan buat anak. Yang kita harapkan anak-anak kagumnya bukan ke Spider-Man, Superman, ya Iron Man, Aquaman, Frutangman, Sosroman, ya Hanoman, Salesman, bukan. Ayah harusnya menjadi sosok pahlawan disebut Fatherman. Nah, di dalam buku ini
salah satu pembahasan adalah bagaimana ayah bisa membangun suasana menyenangkan menjadi lelaki penghibur dalam rumah. Bahwa tawa itu pekerjaan ayah. Ya, yang salah satunya berefek kepada istri dan berefek kepada anak. Nah, ibu nanti bagi yang sudah baca bukunya silakan nanti dihadiahkan ke suaminya atau kalau yang mau fotokopi dibagikan ke temannya boleh. Buku ini nggak penting dibeli, yang penting dibaca. Jadi bagi yang udah punya mau dibagi di fotokopi dan dibagi-bagikan silakan. Karena bagi kami ini salah satu sumbangsi bagi kita di masa pandemi ini ya alhamdulillah buku ini pernah kemarin nggak salah Ramadan kemarin ada yang borong satu perusahaan 1.200-an kalau nggak salah 1.200 saya juga kaget ternyata bosnya pengen para laki-laki selagi di rumah tolong baca buku yang diwajibkan oleh bosnya ini untuk memberikan support ya emosi positif buat mereka bisa memberikan dampak khususnya membayar hutang-hutang pengasuhan kepada anak. Nah, kembali bahwa sosok ayah tadi mampu memberikan emosi positif tadi. Nah, salah satunya adalah bekerja sama dengan ibu di pagi hari. Ya, kalau bisa yang membangunkan anak pagi hari itu bukan ibu. Dan itu menurut riset tugas membangunkan anak itu ayah. Bahkan di Mesir, Dr. Anan Baris membuat riset bahwa anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Bukan berarti antara ibu dan ayah seolah-olah nih kalau ibu ya kayak IQ-nya jongklok. Bukan begitu, jangan tersinggung. Maksudnya adalah ayah itu memberikan support bagaimana anak memiliki jiwa kompetitif. Menurut para ahli, anak pagi hari itu ketika dia membuka mata, dia butuh repertoar atau refleksi tokoh. Ketika dia membuka mata dan ayah yang dilihat, maka bayang-bayang tentang ayah dalam diri dia adalah sosok yang aktif di luar, ya sibuk ya dan bekerja, kompetitif. Itu akan memberikan support bagaimana dia menghadapi hari-hari. Beda kalau dibangunkan adalah ibu, ya walaupun ibunya mungkin ibu bekerja, tapi anak kan tahu dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu aja. Jadinya anak-anak nggak jauh dari ya hal-hal seperti itu. Nah, kenapa akhirnya ayah? Nah, ayah yang membangunkan. Nah, tugas ibu mempersiapkan agar pagi hari membangun mood booster. Makanya kalau ibu tahu bahwa ibu yang akan menjadi pengajar sebagai guru, maka pagi-pagi tolong ayah, boleh nggak ya? Mungkin aku mempersiapkan materi pengajarannya, ayah mungkin mempersiapkan. Nah, itu teamwork yang baik sekali. Dan bagi seorang ibu juga harus memahami dalam situasi ini jangan paksakan diri jadi super mom atau super parent. Kata kunci di masa pandemi ini not super mom tapi smart mom. Jangan paksakan diri jadi super parent tapi smart parent. Jangan jadi super parent. Walaupun super parent kayaknya bangga banget kita bisa menjalankan semua. Tapi hampir sebagian pelaksana atau yang memaksakan diri super parent biasanya kolaps. Super parent tuh bedanya di mana? Nih, kalau super parent logikanya gini, kayak ibu lagi nyetir mobil. Tiba-tiba lagi nyetir mobil sendirian di tengah jalan, tiba-tiba ada batu besar menghalangi perjalanan ibu ya. Tuh jatuh dari atas bukit misalnya. Nah, ibu waduh nggak bisa lewat lagi. Ibu turun dari kemudi, kemudian dengan sekuat tenaga mendorong batu tersebut. Ya, mungkin akhirnya berhasil. Kemudian ibu merasa puas, begitu kembali ke kemudi ternyata, ya aduh tangan ibu terkilir, pinggangnya patah, habis itu gelisah sepanjang nyetir, orang lain nyapa kita cuekin karena kita menahan sakit. Nah ini karena dia memaksa diri super parent. Tapi ke smart parent atau smart mom, begitu dia lagi nyetir, tiba-tiba misalnya dia dalam hal ini batu turun, begitu dia batu menghalangi dia turun. Begitu ngeliat ada bapak misalnya di pos ronda nggak jauh di sana dia panggil, Pak, maaf, minta tolong banget. Bisa bantu saya nggak? Apa? Ini batunya menghalangin, bisa nggak dorong? Saya mau lewat nih juga menghalangi. Oh boleh Bu, saya panggil warga dulu deh. Akhirnya bapak-bapak ini yang tenaga kuat-kuat ini mendorong, akhirnya bisa. Makasih ya Pak, ini uang rokok atau uang kopi, rokok nggak boleh misalnya, uang kopi deh. Dan itu diberi itu smart. Dia bisa teratasi, tapi dia tetap bisa menyetir tanpa merasakan kesal. Maksud saya dalam praktek di keseharian, kadang ada ibu-ibu memaksakan jadi super parent, akhirnya nggak paham esensi. Contoh, karena ingin supaya semua dikerjakan di pagi hari, akhirnya kebutuhan pokok anak tentang emosi positif itu nggak dipenuhi. Contoh, ada ibu yang sibuk di dapur demi membuat nasi goreng, tapi sambil teriak-teriak di dapur. Jam mandi siapa harusnya? Irfan, kamu mandi. Ya Allah, siapa tuh yang berantakin handuk? Itu kan udah dibilangin sama mama. Alih-alih menularkan emosi positif, anak itu mencengkam banget pagi-pagi.
Ya merasa ini kita kayak tinggal di Korea Utara ya. Mama jangan-jangan Kim Jong Un nih lagi nyamar kan sebel banget. Marah apa-apa langsung omel gitu. Jadi kadang-kadang ibu lupa. Kalau saya ngelihat istri saya masak tapi akhirnya omel gitu, saya langsung ambil alih. Biar Abi masak gimana? Kan kamu kan ngajar. Atau gini deh, kita nggak usah masak, anak fokus sini, Abi yang beliin menu sarapan. Jadi nggak usah masak. Ya, karena kita sepakat prioritas di pagi hari adalah membangun mood booster. Kamu udah mood booster kamu di mana? Mood booster anak di mana? Jadi kalau kita emosional nanti nggak bisa. Jadi cari misalnya apa? Yaudah Abi aja yang belanja deh. Ya belanja misalnya beli bubur atau beli nasi uduk ya, jadi nanti gampang, yang penting kamu persiapkan. Jadi ada transition time dan sehingga buat ibu ketika nanti pas bab mengajar anak itu enggak emosional. Kenapa? Kata kuncinya tadi mampu membangun itu. Nah itulah kenapa ayah mau tidak mau harus dilibatkan. Saya nggak tahu ya bagaimana cara berkomunikasi kepada para suami. Ini momen yang spesial banget, Allah memaksakan kita untuk lebih sendiri di rumah agar Allah apabila kita tersadarkan peran kita bukan sekedar sebagai pencari nafkah, tapi yang lebih esensial lagi menjaga keluarga kita dengan kebersamaan tadi. Salah satunya yang kami bahas di buku ini yaitu tentang ayah memberikan efek emosi positif, memberikan hak anak untuk bisa happy ya. Bagaimana ayah mungkin cara ayah bercanda dengan ibu kan berbeda. Anak tuh lebih mudah dan ayahnya ya, walaupun memang karakter ayah berbeda-beda, tapi ayah dengan badannya saja kadang bisa memberikan hiburan bagi anak ya, bahkan ayah bisa membuka waktu dengan bermain ya dengan anak ya, setelah anak habis ini bete udah sama ayah deh ya, main bola deh, main sepeda gitu, karena itu membantu banget dinamisasi ya seorang ayah. Belajarlah dari misalnya bagaimana apa yang disabdakan Rasulullah, bagi ayah yang menjalankan peran ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibu wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali. Ya, apa pengecualiannya? Mula abatur rojul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa seseorang kepada anggota keluarga mempengaruhi betul bagaimana nanti yang namanya pahalanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami harus bisa membuat anaknya happy. Ingat tadi kan kata kuncinya membangun tawa itu hal yang harus dilakukan. Bagi anak itu ada rumus yang harus kita selalu ingat. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku. Rumah tanpa tawa adalah rumah yang kelak akan ditinggalkan dan tak dirindukan. Mungkin rumah itu mewah, besar, banyak sekali AC dipasang setiap 3 langkah, banyak sekali spot ruang-ruang istimewa, kolam renang. Tapi setiap di rumah yang muncul adalah ketegangan, tidak menyenangkan, ya bahkan yang ada adalah air mata yang berderai karena mungkin kalimat-kalimat negatif, maka rumah tersebut tidak dirindukan. Anak bisa betah tinggal di kos-kosan temannya yang hanya ukuran 3x4. Anak betah nongkrong di jalanan, bahkan di pos ronda, karena rumah tak mampu memberikan suasana menyenangkan. Ya, maka suasana ini yang harus pertama kali menjadi bahan pemikiran supaya seorang ayah dan bunda kembalikan itu tadi. Nah, kembali peran itu. Sehingga kalau dalam situasi seperti ini, maka berikanlah salah satunya waktu kita khusus untuk momen berdua. Kembalikan diskusi. Bagaimana masa pandemi ini kita yuk kerjasama, teamwork. Kalau aku lelah, bantu aku. Kalau aku marah, jangan disalahkan, Mas. Ya, sebagaimana aku juga coba memahami kalau kamu lagi marah. Karena memang kita dalam situasi ini sama-sama kita menjadi korban dari situasi sekitar kita. Dalam pengertian korban adalah kita nggak bisa menolak bahwa masa pandemi ini mungkin berdampak kepada ekonomi kita, kepada pekerjaan kamu, kepada aktivitas aku. Ya, dulu aku sering nge-mall, sekarang sering ngemil, dampaknya jadi melar kan makin emosi. Jadi kadang-kadang ibu-ibu begitu. Makanya membuat akhirnya bantu kita sama-sama support ya. Salah satunya mungkin ada kalanya aku harus butuh namanya rehat sejenak. Kalau Senin sampai Jumat, please Mas, kan Senin sampai Jumat aku sudah berikan hakku, kewajiban aku kepada anak-anak. Bisa nggak Sabtu Ahad aku istirahat sejenak deh, misalnya aku boleh nggak senang-senang. Dan begitu juga kalau suami misalnya
dia misalnya sudah bekerja kemudian mengurus anak, jangan diomelin kalau dia tiba-tiba, "Tuh kan kamu gue sepeda kan mahal kan." Kita ngomel, gue sepeda anggaplah bagian dari kompensasi yang bagian ketika dia sudah menjalankan peran mencari nafkah sekaligus terlibat. Ya, karena setiap orang itu butuh juga untuk menyenangkan dirinya walaupun ada porsinya. Kalau berlebihan memang bahaya. Nah, makanya kenapa dalam konteks seperti ini ya karena waktu kita yang terbatas, mari kita perkuat sekali lagi kondisi dalam hal apa? Kerjasama khususnya antara suami dan istri. Kalau ayah dan bunda ya dalam ini seirama, sepakat ya, saling kerjasama sebagaimana di apa kami sebutkan tadi akan membantu bagaimana ya suasananya menyenangkan di dalam rumah. Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan ya karena waktunya sudah 14.35 mungkin akan ada pertanyaan mungkin sampai jam 3 kali ya. Kalau buku ini yang bertanya kunjungi aja website www.fatherman.id ya mudah-mudahan bisa membantu ya bisa disampaikan kepada para ayah. Saya serahkan kepada MC untuk mungkin ada diskusi tanya jawab. Ya. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin Mbak Andina? Ya, silakan. Ya, suara saya cukup terdengar jelas ya Mbak? Ya. Ya, baik. Ya, Ustadz langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini nanti kami sampaikan satu persatu dan Ustadz menjawab pertanyaannya Ustadz. Ya. Baik Ustadz. Pertanyaan yang pertama Ustadz. Bismillah Ustadz, bagaimana tipsnya pendekatan anak perempuan umur 7 tahun dengan ayahnya? Apa yang harus dilakukan oleh suami saya supaya dekat atau lekat dengan anak saya yang perempuan ini? Karena sejauh ini anak perempuan saya itu terlihat lebih gengsi menunjukkan rasa sayang dan rindu terhadap ayahnya. Karena segan atau bagaimana ya Ustadz? Iya. Hal-hal yang harus dipahami dalam tumbuh kembang emosi anak yang mungkin dianggap dia cenderung tidak ekspresif atau dia mungkin agak ego ya terkait juga dengan beberapa hal terjadi di usia-usia sebelumnya. Misalnya anak-anak yang cenderung denial, menolak dalam hal ini beberapa hal terhadap orang lain apalagi terhadap ayah sangat erat dipengaruhi di masa di dalam kandungan dan masa menyusui. Kondisi ibu yang mungkin dalam keadaan stres atau bahkan lebih ekstrim lagi depresi atau ada mengalami baby blues bahkan saat menyusui mungkin lebih cenderung penolakan terhadap anak itu sangat mempengaruhi kondisi sang anak sehingga dalam kondisi seperti ini ayah yang sejati tidak menganggap penolakan anak itu sebagai sebuah hal yang menyakiti perasaan ini gini banget sih sama bapaknya justru ini adalah fase yang seorang ayah ya pahami, kebutuhan dasar wanita tadi kan ada 5. Dia butuh dipahami, dia butuh dihargai, cintai, bahkan dia butuh merasa aman dan butuh merasa bernilai. Nah, yang harus diupayakan oleh ayah adalah bagaimana memposisikan anak wanitanya ini kita mempelajari betul beberapa teknik bicara dengan wanita. Misalnya bersering memerisikkan sesuatu di telinganya karena salah satu kebutuhan wanita adalah bagaimana audio atau telinganya mendapatkan kalimat positif. Yang kedua adalah selalu mengucapkan kalimat-kalimat verbal yang memang dia butuhkan seperti sayang, cinta, bahkan keistimewaan. Membisikkan sesuatu di telinga sebagaimana Rasulullah kepada para sahabat. Jadi salah satu teknik yang Rasul lakukan kepada sahabat untuk membuat dirinya berharga itu adalah bisik-bisik. Rasulullah itu selalu berbisik di depan para sahabat sehingga para sahabat merasa dirinya spesial. Maka ayah jangan sungkan mengatakan, alih-alih mengatakan kepada anaknya, papa sayang kamu, lebih baik sini, papa bisikin, papa sayang kamu. Ternyata itu lebih berkesan karena ada kondisi dia merasa dirinya ini private banget, sesuatu yang spesial diberikan. Yang ketiga adalah memiliki waktu one on one time. Hal yang memang harus dibangun dari kecil bagi seorang ayah, membiasakan diri berdua dengan anak tanpa ada orang lain, baik ibu maupun adiknya. Kenapa? Karena salah satu yang membuat anak merasa dirinya berharga ketika dia ada kesempatan berdua. Dan kalau berdua sama anak, hilangkan momen itu untuk bajang untuk antara guru dengan murid. Ya, banyak keluar ayat, nasihat, tidak. Momen yang dibangun kalau sedang berdua dengan anak adalah momen untuk
yang namanya momen kebersamaan yang menyenangkan. Entah mungkin berenang bareng, main bola bareng, atau hal-hal yang tadi membangun tawa. Yang berikutnya, yang kelima, jangan sungkan untuk memberi hadiah. Karena hadiah salah satunya diajarkan oleh Rasulullah membangun cinta. Tahadu tahabu. Salah satu pantangan bagi ayah, yang ini juga kami tulis di Fatherman, 3 larangan bagi ayah hebat. Salah satunya adalah ayah jangan pelit. Karena ayah yang pelit itu menjadi musuh bersama baik oleh ibu maupun oleh anaknya. Ya, ibu akan menganggap bahwa ini bapak model apaan nih? Karena memang pelit itu akan identik dengan sifat-sifat yang lain. Maka ayah yang senang berbagi, ya, ayah yang tidak perhitungan, ya, walaupun dia akuntan di sebuah perusahaan, tapi kalau di rumah dia seperti pacar bagi istrinya. Ya, jangan perannya sebagai akuntan lagi. Setiap istri bilang, Mas kita ke Bali yuk, kapan pandemi selesai, langsung keluar mah. Ya, pengeluaran keuangan rumah tangga kita itu sudah sampai defisit. Kayaknya kita Masya butuh Allah. bantuan ya dari pos lain gitu. Nggak boleh begitu. Ya harus sebagai pacar. Ya dia harus tahu bahwa ketika istri lagi ngomong gitu, tanggalkan tuh peran akuntan. Jadilah pacar. Waduh, pengen banget ya. Aduh, kalau gitu di sana, wah, mudah-mudahan uang kita dapat ya, Ma ya. Kita bisa liburan bersama keluarga. Jadi seperti itu. Begitu juga dengan anak. Ya, dengan anak tuh jangan biasakan kita anak-anak itu kalau ditolak itu terutama anak wanita, jangan biasakan dengan kalimat penolakan. Kalau ya kalimat penolakan itu membuat dia merasa ini tidak nyaman. Tapi kalau kita penuhi berat, Ustadz. Karena sesuatu yang tidak ideal, maka teknisnya bukan menolak tapi memberikan bahasa pengandaian. Contoh misalnya, aku mau pokoknya beli es krim padahal malam hari. Maka jam bilang gini, nggak ada es krim malam-malam. Kamu tuh ngaco aja deh. Yang jual emang kuntilanak. Nggak boleh begitu. Yang kita sampaikan adalah, duh seandainya malam ini papa bisa punya sayap terbang, langsung ke pabrik es krim, papa akan bawa itu 1 gentong buat kamu. Kalau papa bisa terbang, aduh sayangnya papa nggak bisa terbang. Jadi anak sadar bahwa papanya ingin memenuhi, tapi karena kendalanya waktunya pabrik es krim lagi tutup, papanya juga nggak bisa berjalan cepat. Jadi anak hanya butuh bahasa bahwa ayah penuhi nak, tapi situasinya seperti ini. Kalau nggak begini, pasti ayah lakukan gitu. Itu yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu penting untuk dipahami oleh ayah ya. Allah alam sawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Afwan Ustadz, mau tanya apa yang harus dilakukan ibu jika gagal kelola emosi? Jadi maksudnya marah kepada anak. Anak laki-laki usia 9 tahun. Ustadz, jazakumullah khair. Saya ngopi dulu ya, bentar ya. Ini asisten saya langsung beliin kopi, dia ngeliat udah ngantuk-ngantuk. Masya Allah. Baik. Pertama, setiap kita melakukan hal yang salah, kita harus segera jangan menunda-nunda untuk meminta maaf. Karena ini juga bagian dari mekanisme untuk anak belajar bertanggung jawab terhadap apa yang salahkan. Ortu yang dengan egonya ketika melakukan kesalahan, kemudian dia nggak minta maaf, juga mempengaruhi nanti sikap anak ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Ingat, pengasuhan tidak membuat seorang ayah dan bunda menjadi sosok yang perfect. Tidak. Pengasuhan membuat seorang ayah dan bunda adalah orang yang terus memperbaiki diri. Saya bikin sebuah quote yang sejatinya saya baca, saya tulis di awal. Ini kalimat yang sengaja saya sampaikan supaya kita selalu ingat. Anak tidak membutuhkan ayah sempurna. Anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi memang anak nggak ada yang butuh ayah yang sempurna, termasuk tidak butuh ibu yang sempurna. Tapi anak nampak bahwa mamahnya sedang berusaha. Jadi ketika kita melakukan yang namanya kesalahan, kita cukup bilang, mama minta maaf. Dan kalau kita belum bisa untuk ini, hindarkan dulu. Kita butuh time out. Karena kalau kita lebih banyak bicara, kita mungkin akan mengeluarkan marah itu sehingga. Kedua, kalau kita sudah tenang, segera hapus ya memorinya, dan kita harus juga telusuri apa penyebab emosi ini. Karena kan penyebab emosi ini apakah mungkin karena berkaitan dengan situasional, karena lelah fisik, atau mungkin lagi PMS gitu ya. Saya misalnya mengetahui kondisi-kondisi ketika istri itu mungkin saya sampai kalau malam hari itu bilang, sampai istri saya bilang polanya,
Misalnya kalau kami habis keluar sebentar, misalnya kadang saya sama keluarga, terus pagi harinya dia atau istri kadang bangun tengah malam dia untuk belajar karena dia juga seorang konselor dan psikolog, dia juga harus banyak menangani kasus. Jadi malam hari kadang-kadang ketika dia sudah polanya itu pindah kegiatan itu nggak ada jedanya, dan sementara saya lagi banyak tulisan atau banyak kerjaan, akhirnya dia juga nampak tuh ya emosinya. Dari situ kita tahu bahwa wah ini udah mulai nggak bagus nih. Maka dalam situasi ini kita postpone. Pertama, saya selalu sepakati bersama dengan pasangan saya bahwa kurikulum yang harus dipaksa oleh sekolah itu bukan harga mati yang harus kita pertahankan. Kalau memang kita nggak sanggup, nggak apa-apa. Kesenangan kamu dan keselamatan emosi kamu lebih penting bagi juga anak-anak. Bagi saya, kalau anak saya hari ini nggak menguasai matematika, itu nggak ada masalah. Tidak lantas gugur masalah, lantas dia seolah-olah masa depannya akan suram. Terganjal dia nanti seolah akan mengikuti Capres 2029. Nggak ada hubungannya, saya bilang. Anak saya nggak akan ngaruh bagi saya. Yang penting hari ini kamu happy. Karena saya paham happy mom, happy children, happy wife, happy life. Maka itu yang saya inginkan, kamu happy. Kalau kamu happy nggak usah. Hari ini saya bilang sama anak-anak, Umi dalam kondisi nggak siap ngajak kalian, Abi juga punya tanggung jawab. Hari ini kalian libur, ya. Hari ini saya liburkan. Nah, tapi saya berikan tanggung jawab. Ini abang begini ya bang, ingat jam sholat sebagainya. Oke, saya berikan. Umi gimana, mau kita jalan keluar berdua? Itu yang harus kita pahami. Nah, sekarang pertanyaannya itu yang harus kita lakukan. Emosi yang berarti kita harus pelajari apa penyebabnya, apa pemicunya, lelah kah, atau mungkin kita punya ada emosi-emosi yang mungkin terpicu karena bukan situasional, tapi memang kita mengalami luka pengasuhan yang memang harus disembuhkan. Kadang kita tidak menyadari bahwa ada warisan yang tidak disadari oleh orang tua yang diwariskan ke anak selain harta dan utang, namanya kemarahan. Ini warisan yang turun-temurun yang kadang-kadang saya dalam beberapa kali berinteraksi dengan mama itu, saya akhirnya nggak mau mengatakan, jangan-jangan ibu punya luka pengasuhan. Ada hutang pengasuhan, ada luka pengasuhan. Kalau hutang mungkin mudah dibayar, tapi kalau luka harus disembuhkan. Salah satu ciri bahwa ibu mengalami luka adalah ketika ibu sendiri nggak bisa mengontrol diri. Ya, nggak bisa mengontrol diri, langsung tersinggung, langsung udahlah kamu pak gitu ya. Nggak bisa mengontrol diri. Nah, akhirnya kita harus kalau itu ada luka pengasuhan, ya mau nggak mau, apakah ibu bisa datangi psikolog profesional atau mungkin terapi yang bisa ibu kembangkan secara personal di rumah masing-masing. Pernah saya juga bagikan, saya biasakan menulis aja. Menulis adalah minimal meredakan ketegangan, karena sebagian besar ibu-ibu yang emosional adalah ibu yang nggak punya kemampuan mengungkapkan perasaan. Salah satunya tidak punya hobi menulis. Suami jarang mau mendengarkan, kemudian jarang menulis. Akhirnya emosi itu direkam, disimpan di kantong jiwa. Kantong jiwa itu punya batas maksimum menyimpan. Lama-lama nggak tahan, jeger gitu. Kadang-kadang kesalahan anak sedikit, paling dia misalnya ngapain ya, ngilangin Tupperware kesayangan kita, langsung tuh bisa berencana dunia akhirat bagi anak tuh. Langsung anak dianggap durhaka, dikutuk kamu jadi batu. Tupperware susah-susah arisannya kamu hilangin, pada Mamadu berebutan sama ya Bu Ifah gitu, tangga sebelah. Kita langsung aja udah kenapa, ternyata bukan Tupperware-nya, ternyata nih ada luka batin dan kantong jiwa tuh yang meledak. Nah, salah satunya biasakan menulis. Kalau kita biasakan menulis, menumpang perasaan, dan saya selalu menyarankan kalau nulis itu benar nulis, memang pulpen, memang pensil, bukan dengan ketikan, walaupun ada efeknya. Tapi memang yang diajarkan pertama hot itu menulis. Menulis itu kalau bisa punya buku diary, pulpen, itu lebih berdampak kepada emosi untuk ibu. Karena ibu ketika membaca tulisan itu, ibu bisa memetakan masalah saya ada di mana ya. Iya, kita bisa tahu itu, bahkan kita bisa mengulang. Bahkan ada ibu yang akhirnya pernah mentertawakan hal sepele yang membuat dia marah itu ketika dia baca lagi misalnya setahun yang lalu. Ada catatan, dia kaget, saya pernah marahnya karena ini ya gitu. Tapi itu membantu banget dia untuk memetakan. Selain juga nanti bagaimana melihat beberapa aspek ya, karena kan emosi negatif ini juga dipengaruhi juga dengan misalnya kemarahan ibu
selain dari pola asuh, apakah juga terkait dengan tipisnya kesabaran ibu yang karena kan perisai bagi wanita itu adalah sabar ya, perisai wanita itu adalah sabar. Untuk emosi itu nggak mudah. Nah, masalahnya sabar itu tipis. Ya karena sabar itu tipis ya, kayak kulit telur akhirnya pecah banget dan ketika tipis itulah membuat gampang emosi. Nah, kesabaran ini ditentukan adalah dalam lewat suatu amalan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam ayat ini Allah menggandeng antara sabar dan sholat. Kenapa? Karena kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Mohon maaf ibu-ibu, siapa yang masih punya kebiasaan kalau lagi capek sholatnya model begini. Allah Akbar. Allah Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa yang sholatnya kayak gini pasti nggak sabaran. Demi Allah, saya bisa tebak seseorang sabar atau enggak dari cara dia sholat. Kenapa? Karena kalau sholat aja saat kita bersama dengan Allah, kita aja nggak bisa tenang dan khusyuk, gimana kita bisa menghadapi anak? Kenapa? Karena sholat itu adalah charger kita untuk mengisi baterai kita yang lowbat. Baterai lowbat itu diisi dengan, perhatikan ya, kalau ibu ngecas ini handphone lowbat. Ibu ngecasnya buru-buru, ibu cabut, tiba-tiba ibu menjam fungsi lagi, pasti langsung ngedrop. Tapi yang benar itu adalah ngecas yang lama supaya full baru tadi. Yang kedua, ada nggak orang ngecas, sambil ngecas dia sambil internetan, sambil WA, sambil menjantungkan lain, pastinya cas itu juga nggak bisa penuh. Begitu juga orang yang sholat, tapi sholatnya sambil mikirin yang lain, ya nih nanti bahkan makalahnya apa nih, ya Allah besok masak apa lagi gitu. Nggak khusyuknya ibu itu juga mempengaruhi. Sehingga cara mudah untuk memperbaiki kesabaran dengan perbaikan kualitas sholat. Siapa yang secapek-capeknya sholatnya masih bisa tumakninah, Allahu Akbar. Capek nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu ya, saking capeknya misalnya. Tapi minimal itu lebih baik gitu ya. Harusnya begitu, benar-benar ya. Dan pastinya kita pernah kok sholat dengan khusyuk gitu. Kapan terakhir kita sholat khusyuk tumaknina itu? Saat ujian praktek sholat kelas 6 SD. Itu kan sholat terbaiknya kita. Waktu ujian praktek sholat kan ibu-ibu coba deh. Ada nggak yang sholatnya di depan guru agama gini? Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah nggak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sholat terbaik kita. Makanya kalau itu diulang terus-terusan setiap hari, nanti kita menyikapi anak juga easy going. Maka sering saya mengatakan kalau berkaitan dengan luka jiwa, memang ibu bisa minta bantuan profesional, tapi kalau ibu merasa tidak ada luka jiwa, minimalisir dengan tadi banyak menulis, termasuk dengan perbaiki kualitas sholat agar lebih sabar. Ya, Allah alam bisawab. Ya, baik Ustadz, terima kasih. Melanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini total ada kurang lebih 10 pertanyaan Ustadz. Kita masuk pertanyaan ketiga. Masya Allah. Lanjut Ustadz, pertanyaan ketiga. Bismillah, afwan Ustadz, mau tanya bagaimana cara ngobrol dengan anak pertama laki-laki usia 17 tahun. Karena semakin bertambah usia, semakin susah diajak bicara, ditegur makin diam, dicuekin lagi, malah makin diam lagi. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, anak 17 tahun kan sudah remaja ya, Bu. Remaja itu kata kuncinya jangan ngegas, rem aja. Rem aja, itu makanya disebut remaja. Jadi jangan ngegas, karena salah satu yang membuat anak tidak nyaman, satu hal yang harus kita pahami, membangun komunikasi sama anak itu harus ada connection. Connection itu adalah memahami apa yang dia rasakan dan memahami apa kebutuhan dia. Rasulullah kalau ngomong sama anak itu tidak pernah bertanya tugas. Makanya anak akan menolak ke suatu mulai tugas. Setiap bertemu, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Itu pertanyaan template. Sampai anak jawabannya juga sama. Iya. Apalagi anak pesantren tuh. Jawabannya waalaikumsalam gitu. Karena bukan itu. Lihat cara Rasul. Rasul itu membangun connection itu kalau nanya, dia tahu apa yang membuat anak itu bergairah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah pernah bertemu dengan seorang anak bernama Abu Umair. Pertama harus saya sampaikan, anak ini bernama Abu Umair, nama aslinya saya lupa, kalau nggak salah Umar bin Abi Salamah, tapi nama kunyahnya adalah Abu Umair. Kunyah itu apa? Nama julukan.
Nama julukan itu. Rasul itu memanggil dengan nama julukan menunjukkan Rasul itu senang membuat anak itu merasa istimewa dengan panggilan julukan. Makanya Rasulullah manggil dengan Abu Umair. Ya Abu Umair. Makanya kalau kita mau koneksi jangan panggil dengan panggilan yang dia tidak sukai. Kalau dia panggilan abang, abang itu dulu. Atau misalnya dia senang misalnya nama panggilan yang kesukaan dia, itu panggillah dengan yang kedua. Rasul bertanya, pertanyaan pertama adalah, ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Rasul nanya burung pipit piaraannya si Abu Umair. Pertama Rasul tahu banget orang akan senang berkomunikasi kalau ditanya seputar kesukaan dia, hobinya. Bahkan Rasul bertanya tentang hobinya. Hobinya yaitu melihara burung pipit. Yang kedua, saking Rasul membangun koneksi, Rasulullah itu bertanya dengan sesuatu yang membuat para sahabat cilik ini kaget. Karena sampai tahu nama burung pipitnya Nugair. Nama burung pipitnya Nugair. Coba kalau ibu memulai dengan sesuatu yang disukai oleh abang. Misalnya ketika anak 17 tahun habis main futsal. Hari ini nyetak berapa gol bang? Kalau bertanya itu, pasti kan dijawab, hampir nyetak 5 gol bun, cuman gawangnya dipindahin temen, sebel banget deh aku deh, jadinya aku nggak bisa. Coba kalau mulai gitu, pasti senang. Anak perempuan, hari ini bubu udah udah mandi belum bonekanya sayang, gitu. Bonekanya namanya bubu misalnya. Ya udah aku mandiin bunda, tinggal dikafanin dan dikuburin, wah berarti mati kan. Nah kalau kita lihat anak-anak yang menjawab seperti itu adalah anak-anak yang dia terkoneksi, karena kata kunci terkoneksi. Jadi memang hindari sesuatu yang interogasi. Jadi jangan memulai dengan pertanyaan, tapi mulai dengan pernyataan. Kalau pertanyaan, buatlah pertanyaan yang terkoneksi. Misalnya gini, kalau kita nanya itu perhatikan tentang dunia anak. Contoh gini, anak itu hobinya apa? Yang kedua, kau pulang sekolah, tanyakan sesuatu yang selama ini kejadian sekolah yang kita mungkin udah dapat infonya dari guru sekolah. Contoh misalnya pas pulang gini, bang, katanya Pak Rizal nikah bang. Itu Pak Rizal yang jadi kesukaan para mamah muda itu yang gantengnya kayak inilah, kayak Lee Min Ho itu. Emang nikah bang? Wah banyak mama-mama patah hati tuh. Coba kalau mulainya dengan kalimat itu. Iya bun, kan kita diundang tuh bun. Kalau gini, jadi anak tuh enak. Bang, katanya si Iksan teman kamu kecelakaan. Setiap informasi yang ada di sekolah dikonfirmasi ke anak, seputar dunia dia, anak seneng. Ini harus kita mulai. Nah, yang kedua adalah ketika kita mulai anak malas bertanya, mulai dengan pernyataan. Pernyataan itu bisa jadi membuat anak nyaman kalau dimulai dengan apa yang kita rasakan. Nama tekniknya self-disclosure. Self-disclosure adalah teknik membuat anak merasa nyaman dengan membuka diri kita. Bisa gini, misalnya kita ngomong gini ke anak kita yang laki-laki. Dulu bunda tuh ingat banget deh seumuran kamu itu ada yang naksir bunda loh. Sebelum ayah kamu. Bunda tuh, tapi kamu jangan bilang-bilang sama ayah ya. Cuma bunda tuh gak malu. Setiap kita membuka diri ke anak, membuat anak itu merasa spesial. Karena anak yang malas terbuka dengan orang tua adalah anak yang orang tua punya barrier. Seolah-olah gak punya bagian cerita. Saya itu belajar apapun saya ceritakan ke anak. Ya, bahkan masa kecil saya. Ya, sehingga anak itu punya rumus. Rumus yang paling kita pahami di anak itu apa? Lu jual gua borong. Gitu. Anak tuh seneng gitu. Kalau kita banyak cerita dan nggak usah khawatir kalau anak nggak merespon. Lama-lama dia merespon karena kenapa anak muda itu nyambung? Karena saling bertukar ini. Tuh nggak nih? Gua tuh di rumah gua juga. Karena mereka ngomongnya dengan begitu. Tapi kalau bundanya mulai dengan pertanyaan, males dia. Sehingga kalau pertanyaan terlalu sering, mulai dengan pernyataan, mulai dengan sharing. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, pelajarilah. Ya, kalau di buku ini khusus buat ayah, tapi kalau buat ibu juga ada sebagian di sini. Di zaman now ini, khusus anak 17 tahun, harus pahami rumusnya. Tidak cukup jadi orang tua yang baik. Tidak cukup jadi orang tua yang baik. Tapi jadilah ortu yang asyik. Karena baik saja tidak akan membuat anak tertarik, tapi haruslah asyik. Saya temui beberapa anak di jalanan yang biasa nongkrong di kafe. Sempat saya bertanya, kenapa sih betah banget sih ini sampai jam 2 malam gitu ya. Bapak lu jahat ya, nyokap lu jahat ya. Baik sih om, tapi nggak asyik.
Tuh, nggak asyik. Masya Allah. Baik sih, tapi nggak asyik. Salah satu yang dibutuhkan oleh anak itu adalah kemampuan ortu membangun tawa. Makanya saya selalu katakan, meskipun ustadz, jangan sepelekan untuk obrolan receh. Kalau ngobrol sama anak tuh obrolan receh. Saya kadang-kadang anak iseng, Riz, anak saya nomor 2 tuh Faris yang senang banget main tebak-tebakan. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Enggak tahu, Bi. Soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Oh, ya Allah, Abi bisa aja gitu. Ya, kenapa anak babi jalannya lompat-lompat? Enggak tahu. Soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi gitu. Jadi gitu aja kita bangun rasa apa aja kayak yang kita bangun apa kadang-kadang recehan ya, bercanda ya sesuatu yang bisa membuat dia merasanya karena anak butuh suasana yang menyenangkan, berbagi. Nah, anak 17 tahun juga begitu. Anak 17 tahun. Nah, memang memahami anak remaja itu memang ya butuh kurikulum tersendiri ya untuk materi tersendiri. Tapi kurang lebih beberapa tipsnya seperti itu. Tapi kata kuncinya tadi remaja, jangan ngegas, rem aja. Nah itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bismillah, curhat sedikit Ustadz. Saya ibu dari 4 anak, 3 cowok dan 1 cewek, yang jaraknya berdekatan, dan 3 orang anak usia sekolah. Saya ibu rumah tangga, kadang suka kesel deh Ustadz dengan suami yang suka menyalahkan dengan alasan tidak bisa mengurus anak, dan akhirnya saya suka kesal ke anak karena suami. Tapi saya sadar kesalahan dan minta maaf ke anak saya. Saya sudah coba diomongkan ke suami, tapi suami cuek saja dan belum berubah. Pertanyaannya, Ustadz, sikap saya supaya energi negatif tidak dilampiaskan ke anak seperti apa, Ustadz? Iya. Mungkin ya perbaiki cara ngomongnya ya. Saya nggak tahu ibu yang dimaksud ngomong suami apa. Tips ngomong sama suami ada 7. Kalau ngomong sama suami ada 7. Kalau ibu praktekkan 7 ini, saya jamin deh, insya Allah. Ya selama ini belum pernah gagal ya. 1, kalau ngomong sama suami, pastikan penuhi kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Ya, pasti kalau ngomong sama suami, pastikan dia sudah kenyang dan dia syahwatnya kenapa? Karena perut dan kebutuhan perut ini akan membangun hormon happiness. 4 yang akan keluar, 1 serotonin, 2 oksitosin, 3 dopamin, 4 endorfin. Kalau hormon ini keluar, maka suami lebih tenang. Setelah dia dia klimaks, ya dia akan lebih tenang. Itulah hormonnya keluar. Dan maka ini juga saat yang tepat ibu minta tambahan uang belanja, minta beliin Galaxy S20 Plus itu boleh tuh. Ini saat paling tepat karena ibu punya kebutuhan perut dan di bawah perutnya. Yang kedua, kalau sudah itu yang lakukan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu, Bu, salah satu prototipe bagaimana seorang wanita kalau bicara sama suami. Dia itu sebelum ngomong suami itu dia berdandan, dia berhias. Ya maaf Ibu ya. Kalau sekarang ada tawaran misalnya, saya ada yang nanya ke saya dengan bahkan vulgar, Ustadz bagaimana hukumnya memakai lingerie atau kepada saya bilang boleh. Jangan lingerie, ibu telanjang depan suami aja itu boleh. Bangkitkan syahwat kepada suami itu bahkan menjadi pahala. Silakan gitu ya. Dan itu dibahas para ulama. Jadi itu boleh saya bilang. Yang kedua, kalau suami sudah bergairah, udah keluar sebagainya, ngomonglah sama suami maksimal 15 kata. Ya, kalau lewat 15 kata tidur. Jadi belajar 15 kata, 15 tuh ya. Apa sih 15 katanya Ustadz? 15 kata yang sampaikan suami adalah apresiasi dan terima kasih atas apa yang dilakukannya, no nyindir, no nyinyir. Bisa begini, Mas, makasih ya kemarin kamu bawain martabak telur pas banget aku lagi lapar. Enggak apa-apa, tapi jangan nyindir. Kalau nyindir tuh ketahuan suami, Mas makasih ya udah beliin rumah yang megah luas, udah kayak rumahnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri gitu ya. Itu kan nyindir banget. Maksud lo apa ya? Kalau kayak gitu tuh kasih yang bener lah. Mas terima kasih ya sudah memberikan apa pokoknya 15 lah. Suami senang diapresiasi. Ingat, salah satu kebutuhan suami adalah diapresiasi. Dia muncul lah. Yang ketiga, ketok pintu egonya untuk to the point, ngomong dengan minta izin. Aku boleh ngomong sesuatu enggak? Izin. Mas, aku boleh ngomong sesuatu enggak? Izin. Kalau dia diam atau dengan respon gini. Yang keempat, pakai positive I message.
not you message. Nah, sebagian istri ngomongnya you message. You message itu gini, kamu kenapa sih mas gak mau bantuin aku? You. Kamu tuh egois banget sih. Cuman urusan kamu doang. You. Itu membuat suami akan defend. Aku tuh capek. Nah, itu you itu musuh, itu ngajak ribut. Pakai positif I. I itu rumusnya sebutkan perasaan positif kita. Mas, aku bahagia banget. Mas, aku happy banget. Aku gembira, aku senang kalaunya apa? Kalau adalah perilaku yang diharapkan. Kalau kamu pagi-pagi bantuin aku bangunin anak. Mas, aku happy banget deh kalau pagi-pagi kamu bantu. Jadinya aku bisa mengurus yang lain. Sebutkan dampak dari perilaku dia yang sederhana. 4 ya. Yang kelima adalah minta maaf. Khawatirnya tersinggung. Maafin ya mas, kalau permintaanku neko-neko, nggak usah tambah-tambah yang lain. Ingat nih, ajak aja sama aturan saya ini, insya Allah lakukan. Jangan tambah. Mentang-mentang positif mindset, nambah lagi. Ya, aku juga bahagia mas kalau kita pindah rumah ke Pondok Indah, rumahnya 3, sama beli lagi apart 3 mas. Padahal maruk banget kata suami. Ya, satu aja, jangan yang lain. Satu pesannya. Yang kelima, minta maaf. Maafin aku ya mas kalau permintaan aku menyakiti kamu. Yang keenam, penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun kamu suami yang terbaik buat aku. Tapi biar bagaimanapun aku terima kasih sama kamu. Sudah sungguh-sungguh mencari nafkah untuk kita. Atau bahasa lain lah. Intinya penguatan. Jadi yang pertama dibuka. Nah, yang ketujuh, inilah klimaksnya. Berikan 3 sentuhan yang memberikan dampak emosi positif. 1, kecupan di punggung tangan. Ambil telapak tangannya, kemudian pipinya, dan tepuk bahunya. 7 langkah ini Ibu praktekkan tanpa Ibu tambah-tambah. Mudah-mudahan besok suami bangun dengan semangat. Insya Allah akan bikin kamu bahagia. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz tipsnya. Lanjut Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya seorang anak. Jadi yang bertanya ini posisi seorang anak Ustadz. Yeah. Tapi komunikasi saya dengan ayah kurang intens. Tapi saya tahu bahwa ayah saya sangat peduli. Cuma ya sebagai anak perempuan, usia remaja menuju dewasa ingin sekali rasanya dekat dengan ayah. Bahkan secara psikologi bukannya harus seperti itu ya Ustadz. Yeah. Ayah menyertai anak perempuannya menuju dewasa. Bagaimana ya Ustadz cara saya sebagai anak memulai duluan komunikasi dan kedekatan dengan ayah? Syukron Ustadz. Iya, situasi ketika ayah tidak sesuai dengan harapan sebagaimana kita lihat profil ayah-ayah di TV, kita mungkin nonton film Pursuit of Happiness, kita nonton film-film tentang ayah yang lain, maka posisikan jangan kita sebagai pihak korban yang tidak mendapatkan asupan dari ayah. Selalu begini, pahamilah bahwa ayah kita yang saat ini yang mungkin kaku, ya kata orang kayak kanebo kering ini yang nggak bisa menuju apresiasi cinta adalah buah dari pola asuh kakek nenek kita. Ayah yang tidak bisa ngomong I love you my honey, misalnya I love you my daughter atau apapun papa sayang kamu, jangan kita anggap sebagai ayah yang cuek, ayah yang nggak sayang. Cara ayah menyatakan sayang itu memang berbeda-beda karena ada ayah yang mungkin isi kepalanya dari kecil yang kadang kita nggak tahu dari bapak ibunya ngomong gini, bego kamu, gitu aja bisa, cengeng, laki-laki nggak boleh gitu, atau kalimat-kalimat negatif. Kebayang nggak kalau isi kepala ayah kita tuh sampah, maka yang dikeluarkan lewat lisannya juga sampah. Atau kalau di kepalanya tidak ada kalimat cinta, jangan berharap bercinta. Atau di kepalanya nggak ada bahasa cinta, jangan berharap cinta. Karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti maknanya seseorang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Kalau ayah nggak pernah mendapatkan asupan kasih sayang dari bapak ibunya, ya, maka atau mungkin bukan bapak ibunya saya, dari orang sekitarnya juga, dari kakeknya dan sebagainya, dari misalnya dari pamannya, dari kakak dan dari saudara terdekatnya, maka dia nggak bisa memberikan. Itu membuat sebagian suami atau ayah zaman itu kaku. Alih-alih menyalahkan, lebih baik kita mencoba, oh mungkin memang isi kepalanya seperti gelas ini. Kalau isinya diisi dari kecil, dari awal itu adalah jeruk, begitu tuangin pasti jeruk kayak teko kan. Rumus tekonya Agim, kalau isinya teko, dikeluarin teko. Isinya jeruk, dikeluarin jeruk maksudnya. Isinya kopi, keluarin kopi.
Nggak mungkin isinya kopi dikeluarin jadi teh kecuali dilakukan oleh Deddy Corbuzier atau mentalis yang lain kan gitu ya. Kalau ini pastinya seperti itu. Nah, ayah nggak mungkin mengeluarkan kalimat cinta kalau repertoar jejak cinta itu nggak ada. Terus gimana Ustadz? Pertama, jangan sungkan kita untuk menjadi mentor cinta ayah. Jadikan ini sebagai sebuah nilai bahwa baktinya kita bernilai karena satu. Selain kita bakti kepada ayah dalam rangka ya untuk misalnya mencari ridha Allah. Yang kedua kita membayar bisa jadi hutang pengasuhan bapak ibu dari ayah alias kakek nenek kita. Jangan-jangan kalimat cinta kita kepada ayah adalah membayar yang mungkin sesuatu yang ayah nggak pernah dengar gitu. Misalnya kita WA, kita juga mungkin nggak bisa. Ayah, aku sayang banget sama ayah. Kalimat ini bisa jadi yang mungkin selama ini nggak pernah dapat, ya. Mungkin ayah kita akan heran-heran, ya, sambil menyangka jangan-jangan dibajak nih, jangan-jangan dibajak gitu handphone kan gitu ya. Ya mungkin ada juga yang gitu. Tuh jangan anak gue kesambet apa nih? Ya bisa jadi kan, karena mungkin nggak ada repertoar itu. Tapi kalau kita memulainya, kita memiliki dua pahala besar. Kita menjadi anak yang berbakti. Yang kedua, kita menjadi anak yang bisa jadi melakukan treatment yang membuat ayah belajar untuk menjadi lebih baik. Isi kepala yang diisi dengan kalimat cinta, sayang, itu akan membuat ayah pun perlahan-lahan bisa seperti itu. Ya, saya ya kalau saya bersyukur saya dibesarkan oleh bapak ibu saya. Kalau ibu saya tuh full of love ya, ngomong cinta itu bisa dibilang sangat kenyang. Jadi kepala saya tuh kalau mau cinta sama istri, sama anak, ya udah biasa. Karena saya isi kepalanya ada itu kalimat itu. Ya, ada misalnya pasangan saya, istri saya, yang mungkin nggak pernah ada seperti itu. Awal-awal dia nggak biasa mengucapkan itu. Karena mungkin dibesarkan dengan orang tua yang seperti itu. Maka saya bayar tuh hutang pengasuhan bapak ibunya dengan sering aja. Ya, ya saya misalnya mengatakan cinta, mau muji dia, dan sebagainya. Lama-lama sekarang dia lebih jago dari saya. Ya maksudnya lebih tahu cara mengungkapkan perasaan itu ke anaknya. Itu yang mungkin terjadi. Wallahu a'lam. Insya Allah. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz ini sampai jam berapa ya? Jam 3:30 mungkin Pak Ustadz. Iya. Saya jam 4 ngisi lagi soalnya. Boleh Ustadz. Ya. Kita percepat ya Ustadz pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang berikutnya, maaf Ustadz saya mau menambahkan, tadi ada pertanyaan sebelumnya, anak saya tidak mau jika dibangunkan oleh ayahnya, bahkan bisa marah-marah sampai bahkan nangis dan jadi bad mood. Jadi harus dengan bundanya. Bagaimana tipsnya menghadapi kondisi ini? Syukron Ustadz. Iya, kalau anak sudah sampai tidak mau dibangunkan ayah, saya nggak lupa tadi anaknya umur berapa, tapi gini. Berarti ada PR berat di ayah yang sebenarnya terkait dengan bagaimana relationship antara ayah dan anak. Nah itu nanti mempengaruhi kondisi. Bagaimana ayah yang ditolak dalam pengertian sampai di masa anak bangun pagi, berarti ada PR ayah. Apakah ayah dipersepsikan sebagai sosok yang galak, sosok yang tidak menyenangkan, karena persepsi ini membangun banget yang namanya kelekatan bagi anak. Persepsi ini dibangun lewat apa yang dilihat oleh anak. Misalnya anak melihat ayahnya sosok yang mungkin kasar ya. Atau yang kedua, anak juga terbang persepsi dari apa yang didengar. Apa yang didengar oleh anak itu dari lisan ibunya. Misalnya sebagian besar anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya bisa jadi karena mohon maaf gitu ya sumbangsi ibu yang tanpa sadar curcol ke anak. Misalnya ibu yang nggak sadar bilang gini, mama ini korban bapakmu, nak. Dia dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan hati. Yang kayak gini inilah yang tanpa sadar membuat anak itu. Makanya salah satu tips membuat anak dekat sama ayah itu jangan sungkan memuji ayah depan anak. Bapak kamu tuh hebat loh, nak, luar biasa. Semalam mama aja dikirimin logam mulia 15 kilo. Mama bingung taruh di mana gitu ya. Mana juga kemarin beliin Mitsubishi Pajero aja belum mama taruh di garasi gitu. Jadi yang kayak gitulah bapak-bapak yang baik. Jadi mama tuh sering menceritakan dulu bapak kamu tuh pejuang loh, nak. Cinta banget sama mama. Dulu waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Mana di tengah jalan kejar-kejar anjing, kebetulan tiang listrik, nginjak tai kucing, dicum bencong, dipalak preman. Bapak kamu.
cerita-cerita tentang bapak-bapak suami kita, tentang cintanya, itu mempengaruhi banget. Nah, sekarang ibu yang menanyakan bahwa anak saya nggak mengenal bapaknya, coba cek. Jangan-jangan memang tanpa sadar anak ya memiliki barrier dengan bapaknya karena mungkin sikap kita yang kelihatan atau didengar tanpa sadar. Ya, saya tidak salahkan ini, tapi PR-nya adalah bapak sama ibu harus sudah mulai memiliki waktu untuk menyelesaikan ini. Mau menyelesaikan bahwa ini kayaknya masalah nih kalau kita nih belum, karena memang sebagian besar saya menangani kasus anak-anak bermasalah itu, saya sampai simpulkan 80% anak bermasalah bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Jadi kadang-kadang perbaikan pertama di suami istri, maka tadi ayatnya Robbana hablana min azwajina, pasangan dulu baru anak. Kalau suami istri nggak harmonis, itu kontributor terbesar. Kenapa perceraian itu berdampak secara psikis? Karena perceraiannya selesai, tapi emosi negatif yang muncul setelah cerai itu yang kadang-kadang ditularkan ke anak bertahun-tahun. Contoh, yaitu orang setelah cerai tanpa sadar menjelek-jelekan mantan. Alah bapak kamu tuh, mama ini kan udah tahu banget bapak kamu tuh penjahat, misalnya. Atau seorang ibu yang atau suami bapak yang juga begitu. Makanya kenapa Allah menyebutkan salah satu adab bercerai itu dalam surah Al-Baqarah 237, dan sebenarnya adab bercerai ini bisa kita praktekkan bahkan saat kita menikah walaupun dia nggak bercerai. Apa sih yang Allah ingatkan kepada kita? Wala tansaul fadla bainakum, kata Allah. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Allah ngingetin, bahkan kalau udah jadi mantan aja, ingat kebaikan mantan. Jadi mengenang kebaikan mantan tuh boleh. Ya, dalam rangka untuk menjaga diri agar nggak ngomong ngaco ke anak. Karena sebagian besar anak-anak yang merasa bapaknya jahat, ibunya nggak sayang karena lisan masing-masing yang tidak terjaga. Nah, karena apalagi kalau kita nikah, salah satu yang kita bisa praktikkan kalau nikah, pernikahan sejatinya menjadi sarana kita untuk lebih banyak mengenang kebaikan pasangan kita daripada keburukannya. Salah satu tips yang bisa saya lakukan, bisa ibu praktekkan di rumah, ya siapkanlah handphone atau alat tulis, ya setiap ada kebaikan pasangan tulis jam berapa, bahkan kalau perlu kita mengenang dari awal nikah nih sampai sekarang, coba tulis deh kebaikannya. Aku ingat banget tuh dia gaji pertama dia serta kerja ini dipakai buat aku dan dia nggak pernah nuntut apa-apa. Dia rela kadang-kadang tulis kebaikannya gitu. Misalnya dia rela kalau pulang kantor buru-buru, dia memastikan aku udah makan apa belum. Waktu aku sakit dia izin dan sama bos, saya catat kebaikannya. Pasti kalau kebaikannya ada, begitu ada keburukannya, maka kebaikannya itu akan membuat kita bisa memaafkan. Ya saya misalnya sama istri saya misalnya melakukan kesalahan nih, misalnya saya malam-malam lapar banget ya, kemudian saya meminta dia, Mi bangun Mi, bikinin Indomie rebus dong ya misalnya gitu. Nah istri saya kan penganut mazhab Dr. Zaidul Akbar kan gitu ya, dia kan mazhabnya Dr. Zaidul. Jadi karena mazhab Dr. Zaidul malam-malam nasihatnya gitu, Abi malam-malam itu hanya boleh buah dan rimpang-rimpangan gitu ya, itu untuk kesehatan Abi. Ya Allah Mi itu ya, masa ngunyah jahe kan tega banget. Ini Dr. Zaidul nggak mikirin perasaan suami-suami dia malam hari apa ya, saya pikirnya tega banget gitu ya, sampai gitu ya. Jadi ngunyah jahe gitu ya. Udah Abi nggak boleh, Abi ntar kegendutan dan sebagainya. Kan kesel banget gitu ya. Kesel banget. Nggak mau dia tidur aja gitu ya. Ya udahlah saya ke belakang, saya masak mie, ternyata begitu saya buka lemarinya digembok kan, makin kesel banget gitu ya. Kardus Indomie yang nggak tahu ada di mana misalnya. Nah kalau kita ngikutin polanya ini, saya malam itu bisa ngomel-ngomel sama istri itu, nggak tahu diri sebagai istri, bla bla bla. Tapi begitu saya buka handphone saya punya daftar kebaikan istri saya dari awal nikah sampai sekarang. Ya, istri saya nggak perlu tahu. Saya selalu mengibaratkan gini, hari ini engkau sudah menyakiti perasaanku, tapi terhapus dengan samudera kebaikanmu. Kan gitu ya. Sibar setetes najis, ini setetes najis kebaikan kamu, kalah sama samudera kebaikan kamu. Makanya saya, ya kadang-kadang ya kalau saya paling lama marah sama istri ya sesuai dengan sunnah Rasul 3 hari lah. Ya, 3 hari enggak, bahkan saya paling mudah karena kebaikannya banyak gitu. Banyak banget gitu ya. Keburukannya pasti ada, enggak ada sih. Kayak mungkin saya juga ya keburukan saya banyak. Nah, tapi minimal kebaikannya lebih. Nah, itu yang kalau saya sih setiap keburukannya enggak senang, tapi kebaikannya saya tulis. Jadi kalau lagi kesal saya baca. Nah, ini kenapa saya sampaikan ini walaupun pertanyaan tadi
anaknya nggak mau dibangunkan bapaknya. Saya minta minimal, saya nggak menebak atau sotoy atau so tahu, tapi coba deh cek. Jangan-jangan anak nggak mau bangunkan bapaknya karena dia tidak tergambar bapak yang baik itu dari sosok ibu yang merasa menghargai bapaknya, mencintai bapaknya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini baru pertanyaan ke-7 Ustadz. Ada titipan pertanyaan Ustadz, karena situasi ekonomi banyak berdampak, suami lebih rentan stres. Bagaimana, sejauh mana istri harus membantu perekonomian keluarga? Syukran Ustadz. Ya, sebenarnya laki-laki itu punya fitrah yang tadi mungkin saya tadi udah sampaikan, laki-laki itu kan fitrahnya sebagai al-rijal. Rijal itu, rojul itu sebagai kaki. Kaki itu menopang dan sebagainya. Yang harus kita pahami bahwa fitrah ini akan tetap dia lakukan kalau kita bisa menjalankan peran sebagai as-sakinah di dalam rumah. Litas kunu ilaiha itu yang disebutkan surah Ar-Rum 21, kata ilaiha, domir ha itu merujuk kepada istri. Dijelaskan para ulama. Kenapa? Karena ketika istri mampu memberikan ketenangan, itu membuat suami bisa berpikir jernih, berpikir tenang. Makanya satu, jadilah Khadijah kepada baginda Nabi saat gelisah. Rasulullah ketika pulang gelisah, itu yang lakukan oleh Khadijah memberikan ketenangan. Jadi nggak kepo nanya, apa mas cerita, loh aku kan istri kamu karena nggak pernah percaya sama istri sendiri. Seolah-olah kita udah kayak menikah udah berapa tahun. Ini bikin suami terteror. Kepo banget sih jadi istri, nggak usah tahu dulu. Istri itu cukup bikin suami tenang, peluk. Keperlu, maaf. Salah satu yang dilakukan adalah puaskan syahwatnya. Ajak dia berhubungan kalau dia memang minat karena itu memberikan ketenangan bagi dia. Rasulullah itu, Khadijah itu pulang dipeluk, diselimutin, selesai. Bunda Khadijah bukan istri yang kepo, yang nanya banyak itu detailnya. Dari mana sih malam-malam nggak pulang-pulang? Udah tau gini, udah nungguin berapa hari nih. Tuh cerita ketemu malaikat bohong banget kan nggak ada. Nggak ada. Yang kita lakukan itu adalah bikin tenang karena sejatinya itu. Yang kedua, ya, bagi apa yang kita lakukan yaitu adalah memberikan ruang untuk dia berpikir. Ya misalnya, perlu aku temani nggak, Mas? Karena bisa jadi sebenarnya bukan bantuan ekonomi. Kalau saya selalu mengingatkan, jangan suami dihapuskan fitrahnya dengan cara dibantu ekonomi, salah. Oh gitu aku bekerja buat kamu. Enggak, bukan itu sebenarnya bantuan buat suami. Dia akan terbantukan. Mas, gimana kalau misalnya kamu ketemu sama misalnya pebisnis ya Pak. Mas ketemu Mas Ipo Santosa deh Mas. Bisa nggak aku kayak kenal deh sama istrinya Mbak Astrid misalnya. Kali aja bisa bantu ya Mas. Mungkin dibukakan jalan gitu. Jadi mungkin itu lebih penting. Ya, karena sebenarnya tugas suami itu, bukan istri itu bukan menyediakan kail atau memberikan pancingan. Ya, tugas suami itu, tugas istri itu menyediakan, memberitahu lokasinya gitu, menyediakan wadahnya, tempatnya. Ya, biarkan kail dia cari, ya, pancingan dia cari, tapi wadahnya di mana, sumbernya di mana. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau caranya membantu dalam urusan ekonomi yang membuat akhirnya, ya saya tidak mengatakan bahwa saran ini akan membuat suami, wah kok gitu saya bekerja, tidak. Karena fokuslah pada istri dengan peran utama. Peran utamanya itu adalah menjadi, ya, selagi suami tidak cacat permanen, suami tidak sakit, dia masih punya fisik yang sehat, maka supportlah itu. Bukakan jalan. Mas, nih coba deh baca artikel ini kayaknya bagus. Itu aja yang dilakukan. Jadi bukan yang, ya Mas kalau gitu kamu gantian di rumah aja Mas, kamu ngurus anak-anak, alhamdulillah aku akan fokus sekarang membangun kerajaan bisnis, insya Allah menyaingi Apple. Aku bikin perusahaan namanya Peer gitu ya. Kalau Apple kan udah digigit, ya Peer gitu. Jangan kayak gitu, ibu nggak usah kayak gitu. Ibu tetaplah menjadi seorang ibu yang berikan ketenangan. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya single mom dengan satu anak laki-laki umur 11 tahun dan ayahnya tidak dekat dan jarang bertemu dengan anaknya. Selama pandemi ini anak saya school from home, sementara saya selalu bekerja di kantor. Sekarang anak saya mogok sekolah dan saya kesulitan memujuknya dan membuat perjanjian tertulis untuk reward and punishment. Saya sudah membujuk dan memarahi, tetapi anak saya tidak berubah juga. Komunikasi bagaimana yang harus saya lakukan, Ustadz? Terima kasih.
tidak membujuk, tidak memarahi. Yang harus kita lakukan adalah berikan dia transition time, time out. Gagal untuk berprestasi di tahun sekarang itu lebih baik daripada dipaksa mateng dan akhirnya rusak di masa busuk di masa dewasa. Selalu orang tua yang pertama gini, kondisi anak dengan single mom, kondisi anak dengan tetap pekerjaan adalah kondisi spesial. Kalau ada istilah anak special needs, saya mengkategorikan special needs ini buat anak yang ketiadaan ayah, ketiadaan ibu rumah. Karena itulah special needs harus special treatment. Special treatment itu jangan seperti anak yang lain. Dengan pendekatan gini, ayo kok kan nanti ini mama ajak aja nanti jalan-jalan ke Dufan, nanti kita ke Trans Studio, ntar beliin cilok ya 3 biji, ntar beliin peyem. Enggak begitu, enggak usah. Kalau kamu enggak ini enggak usah. Ya udah gini nak, mama salah sebagainya, apa yang kamu inginkan, mama harus di rumah ya udah. Kamu mau jadi asisten mama aja enggak? Karena rumus mendasar, nah ini pembahasannya akan panjang nih. Ini ibu sih pertanyaannya pertanyaan berat nih jawabnya nih. Oke, satu ayatnya surah Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum min ayatina wa yazkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini 3 ayat tahapan kalau anak mau diajarkan. 1, tilawah. 2, tazkiyah. 3 adalah taklim. Anak mau taklim lewati 2 proses. Namanya tilawah, yang kedua tazkiyah. Taklim, tilawah proses yang dilakukan Rasulullah untuk memberikan awareness. Awareness itu adalah membangun kesadaran personal. Para orang Arab itu dibacakan ayat alif, lam, mim, kaf, ya, mim, ain, shad, yasin. Pertanyaannya, apa makna dari huruf ini? Enggak ada. Itu dibahas oleh para ulama tafsir. Kenapa Rasul baca alif, lam, mim? Karena Rasul membangun awareness kesadaran. Makanya awareness kesadaran adalah yang dibutuhkan oleh anak awal-awal, ditandai dengan anak-anak yang merasa bahwa ortu dalam hal ini peduli terhadap dia. Awareness. Anak merasa bahwa ortunya itu enggak men-treatment dia dengan menekan dia. Yang paling penting adalah tugas ortu adalah mama ingin kamu bahagia di masa kecil. Karena kenangan positif penting buat masa dewasa. Oke. Makanya saya selalu bilang, treatmentnya harus beda. Nggak sekolah pun nggak masalah. Kok tega banget Ustadz? Karena yang penting itu belajar bukan sekolah. Yang penting itu belajar. Tidak ada dalil mengatakan belajar sekolah kamu dari buayan sampai lihat lahan. Nggak ada. Yang ada adalah tuntutlah ilmu. Kalau di rumah ya sudah. Dan kita harus mengikhlaskan bahwa ketika dia di rumah itu apa yang kita harus bangun. Itu pertama. Yang kedua, tazkiyah. Setelah proses treatment itu ada tazkiyah. Tazkiyah itulah proses membuat anak tenang dulu. Dia happy dulu. Ini ada special case. Anak dia mogok sekolah. Jangan treatmentnya treatment untuk tujuan itu. Treatmentnya adalah membuat dia itu keluar dulu unek-uneknya. Apakah dia marah dengan papahnya, kecewa dengan mamahnya, apakah dia sebel karena dibully, dia kesel. Kita membangunnya koneksi dulu. Barulah taklim. Sehingga hentikan obsesi pribadi dulu. Mohon maaf, harus saya cut off untuk ibu memahami bahwa semakin ibu mentreatment anak hanya untuk satu tujuan ibu, maka ibu hanya membuat anak akhirnya dia cerdas secara fisik tapi emosinya nanti labil. Yang saya khawatirkan dia akan jadi robot-robot yang akan bisa menjawab permasalahan tapi emosional. Ini yang menjadi masalah. Negeri ini kebanyakan orang pintar secara IQ tapi tidak secara EQ. Nah, karena itu yang harus dibutuhkan sekarang. Oke, hilangkan tekanan, beban. Ya saya sudah. Ya kalau memang itu menjadi salah satu PR-nya, ibu bisa datang ke psikolog, konsultasi. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Sehingga postpone dulu, kurangi tekanan ke anak. Mama minta maaf, nggak usah gini-gini lagi. Oke, nggak apa-apa. Mama mencoba satu kata kuncinya. Bikin anak nyaman. Karena kaidah para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum engkau kasih nasihat sebelum engkau kasih tugas. Karena itu kasih tugas itu beban. Nanti kita mulai dengan kasih tahu dulu, sebelum kasih tahu ikat hatinya. Kalau hubungan antara ibu dan anak itu kuat, karena kata kunci pengasuhan adalah good relationship atau ikatan bonding antara ibu dan anak. Kalau ini kuat, insya Allah lebih mudah mentreatmentnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Mbak Sherry harus rasanya kita sudah habis waktu, sudah azan asar, sudah ada time up dari timnya Ustadz. Ustadz Benri, jazakallah khair, semua ilmunya Masya Allah.
Kami atas nama Majelis Taklim Az-Zahra mengucapkan banyak terima kasih. Semoga semua ilmunya hari ini menjadi ibroh bagi kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan kepada Ustadz, keberkahan. Amin, amin ya Allah. Insyaallah menjadi ilmu ini menjadi amal jariah Ustadz Benri dan sekeluarga. Izinkan kita langsung tutup aja ya Mbak Sherly. Baik. Ya, baik. Untuk sisa pertanyaan bagaimana Mbak Dina? Masih ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung diteruskan saja nanti di kesempatan yang terpisah ya, Ustadz. Insya Allah nanti kalau itu saya lewat WA ya Ustadz, nanti disampaikan insya Allah. Kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih baik, Ustadz. banyak. Jazakumullah khair. Ukti fillah semua, mohon maaf lahir batin atas segala kurang dari kami. Mbak Sherly silahkan ditutup. Baik, terima kasih Mbak Dina. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dan pencerahan dari Ustadz Benri Jaisurahman. Dan tadi masih ada, kalau tidak salah 2 atau 3 pertanyaan yang belum terjawab. Nanti akan kita teruskan ya Mbak Dina ke Ustadz Benri. Dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bisa menambah ilmu kita, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pola didik dan asuh terhadap anak-anak kita, khususnya untuk menghadapi era new normal atau transisi dari kondisi PJJ menuju kondisi normal. Itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan untuk berjumpa di kajian Majelis Taklim Az-Zahra di periode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silakan bisa live. Ya sayang. Udah. Bilang apa kali? Makasih. Kok lama banget? Nggak biarin itu Mamat. Nyalain sih.